إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المجلس المبارك ومسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. واعلم أن كل ذلك بالتفتيش والفحص من الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لنساء العرب أقل الطهر بين حيضتين 15 يوما أي بلياليها متصلة. وخرج بقوله بين الحيضتين الطهر بين الحيض والنفاس فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك يجوز أن يكون أقل من ذلك. تقدم الحيض على النفاس أو تأخر عنه. وسورة تقدم الحيض كأن حاضت الحامل عادتها بناء على القول الأصح أن الحامل قد تحيض ثم طهرت يوما ويومين ثم ولدت ونزل بعده النفاس. وسورة التأخر
ka'an nafasatil mar'atu aktsaron nifasi sittina yawman thumma tahurat yawman aw yawmaini thumma nazala 'alaiha al-haidhu wa qad yan'adimu at-tuhru bainahuma bil kulliyati fayattasilun nifasu bil haidi kana ka'an waladat muttasilan bi akhiril haidi bila takhalluli naqa'in famuraduhum bil aqalli ma yashmalul adama wa qad yakunu baina nifasaini ka'an wa kana wat'uha fi zamanin nifasi fa'allaqat bina'an ala annahu la yumna'ul aluqu thumma yastamirrun nifasu muddatan yumkinu ayyakuna alhamlu fiha alaqatan thumma yanqati'u yawman aw yawmaini mathalan fatulqa tilkal alaqatu fayanzilu 'alaiha nifasu wa ghalibuhu arba'atun wa ishruna yawman ay kanal haidu sittan wa thalathuna wa ishruna yawman wa in kana sab'an ghalibut tuhri baqiyatas syahri ba'da ghalibil haidi li'anna syahra al-adadiyya la yakhlu ghaliban an haidin wa tuhrin wala hadda li aktsarihi ay tuhri bil ijma'i walidha qala ibnu Qasimin al-Ghazzi fi syarhil ghayati faqad tamkusul mar'atu dahraha ay abadaha bila haidin ay ka sayyidatina Fatimah alaihas salam wa hikmatuhu adamu fawati zamanin alaiha bila ibadatin walidzalika summiyat az-zahra'a wa qila annaha waladat waqtal ghurubi wa nazala alaiha nifasu mujjatan thumma tahurat wa sallat wallahu a'lam. Wa'lam dan ketahui olehmu anna kulla dzalika bahwasanya sekalian yang demikian itu bittabtisi dengan pemeriksaan wal fahsi dan penelitian dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bagi wanita Arab. Aqallut tuhri, paling sedikit suci antara dua haid
15 hari dan malamnya. Arti 15 hari 15 malam. Muttasilatan, hal keadaan bersambung. Wa kharaja, tidak termasuk perkataan antara dua haid oleh at-tuhru, suci antara haid dan nifas. Fa innahu yajuzu ayyakuna aqalla min dzalik, karena bahwasanya suci antara haid dan nifas boleh terjadi lebih kurang dari yang demikian itu. Taqaddamal haidu, terdahulu haidnya atas nifasnya, atau terbelakang haidnya dari nifasnya. Wa suratu taqaddumil haidi, dan gambaran terdahulunya haid dari nifas, kaan, seperti bahwa haid orang yang hamil, adatuha, pada adatnya, binaan al qaulil asah, karena mendasari atas qaul asah yang mengatakan annal hamila qad tahidu, bahwasanya orang yang hamil terkadang dia haid. Tsumma tahura, kemudian suci, yauman, satu hari, au yaumaini, atau 2 hari. Tsumma waladat, kemudian dia lahir atau dia melahirkan. Wa nazala ba'dahu an-nifas, wa nazala, dan terjadi sesudah lahir an-nifasu, oleh nifas. Wa suratu ta'akhuri, dan gambaran terbelakang haidnya, ka'an nafasatil mar'atu, seperti nifas seorang perempuan. Aksarun nifasi, terbanyak nifasnya atau paling banyak nifasnya, sitina yauman, yaitu 60 hari. Tsumma tahurat, kemudian suci 1 hari, atau 2 hari. Tsumma yanzilu alaihil haidu, kemudian terjadi atasnya haid. Wa qad yan'adimut tuhru, dan terkadang tidak ada suci bainahuma, antara nifas dan haid, bil kulliyati, secara keseluruhan. Terkadang tidak ada suci antara haid dan nifas sama sekali. Fayattasilun nifasu bil haidi, maka bersambung nifas dengan haid. Ka'an waladat, seperti bahwa melahirkan seorang wanita, muttasilan bi akhiril haidi, bersambung dengan akhir haidnya, bila takhalluli naqain, tanpa menyelangi suci. Famuraduhum bil aqalli, maka yang dimaksud dengan yang paling sedikit, ma yashmalul bainahuma, ma yashmalul adamu, yang mencakup, yang meliputi ketidakannya. Waqad yakunu baina nifasaini, dan terkadang ada antara 2 nifas. Ka'annu kana wat'uha fi zamanin nifas, adalah wati'nya pada zaman nifas. Fa'allaqat, maka bergantung, binaan ala annahu la yamna'ul aluq, mendasari atas bahwasanya tidak mencegah akan alaqah. Tsumma yastamirun nifas, kemudian berlangsung terus nifasnya,
muddatan, satu masa, yumkinu ayyakunal hamlu fiha, yang memungkinkan bahwa hamil padanya alaqatan, akan segumpal darah, tsumma yanqati'u yauman, kemudian terhenti nifasnya satu hari, au yaumaini, atau 2 hari masalan, wa tulqa dzalikal alaqah, maka tulqa, dijatuhkan, dilemparkan alaqah itu keguguran, fayanzilu alaihan nifas, lalu datang atasnya nifas. Wa ghalibuhu, dan adatnya, kebanyakannya suci itu arba'atun wa ishrina yauman, 24 hari. Ai in kanal haidu sittan, apabila ada haidnya 6 hari. Wa salasatun wa ishruna yauman, dan kadang-kadang sucinya 23 hari. Ghalibnya sucinya 23 hari. In kana sab'an, jika ada haidnya 7 hari. Ghalibut tuhri, ghalibnya suci. Baqiyatas syahri, sisa-sisa bulannya. Ba'da ghalibil haidi, setelah kebiasaan atau ghalibnya haid. Li'anna syahra al-adadi, karena bulan yang berbilang, la yakhlu, tidak pernah sunyi, ghaliban, pada ghalibnya daripada haid, wa tuhrin, dan suci. Wala hadda li aktsarihi, tidak ada batas paling banyak suci. Ay li aktsarihi ay at-tuhri, jadi la hadda li aktsari tuhri, tidak ada batas bagi yang paling banyak suci, bil ijma', dengan ijma'. Walidha, karena itu berkata Ibnul Qasim Al-Ghuzzi fi syarhil Ghayah, dalam syarah kitab Ghayah, faqad tamkusul mar'atu, maka terkadang berdiam seorang wanita, dahroha, sepanjang tahunnya, ay abadaha, selamanya, la yahidu, tidak pernah haid. Contohnya, ay kasayyidatina Fatimah, seperti putri Nabi Sayyidah Fatimah alaihassalam. Wa hikmatuhu, hikmahnya tidak ada haid, adamu fawati zamanin alaiha bila ibadatin. Hikmahnya tidak haid, tidak pernah luput satu zaman atasnya tanpa ibadah. Jadi ibadahnya enggak pernah luput karena enggak pernah haid. Wa dzalika sumiyat az-Zahra, karena itu dinamakan Fatimatuz Zahra. Zahra itu cahaya, karena hidupnya enggak pernah kosong dari ibadah. Waqila annaha waladat, dikata bahasanya dia melahirkan. Waqtal ghurub, pada waktu terbenam matahari. Wa nazala alaiha, dan turun atasnya nifas, mujjatan, sekaligus. Mujjah, segumpal darah. Kalau bahasa sebenarnya mujjah, semuntahan. Jadi kalau orang muntah, sekali muntah habis. Itu mujjatan, segumpal darah sekaligus. Summa tahurat, kemudian suci, ya. Kemudian suci. Wa shalat, dan dia salat. Wallahu a'lam. Ini sebetulnya bukan amal kita. Ente haid enggak?
Nah, kenapa disuruh belajar soal haid? Karena awalu ma yata'allaqu bil abdu yaumal qiyamah ahluhu wa waladuhu. Permulaan yang memegang baju seorang laki-laki, bahasa Jakarta, bergelantungan megang baju laki-laki adalah istri dan anak. Ini kalau kita nggak tahu haid, nggak bisa ngajarin istri, dia nanti megangin. Ya Rabbi, dia nggak pernah ngajarin masalah haid, nggak ada alasan. Kan saya nggak haid, nggak ada. Jadi belajar masalah haid untuk wajib mengajarkan istri. Atau wajib kita tegur kalau istri kita mengkhianati waktu haid. Dikit-dikit lagi haid, tinggal nggak bisa dideketin lagi dia. Ini suami wajib tahu. Makanya belajar haid wajib untuk mendidik istri. Kalau dia nggak dididik, dia akan menuntut pada suami. Permulaan yang menuntut kepada seorang laki-laki adalah istri. Gelantungan pegangin baju. Ya Allah, saya nggak redha suami saya masuk surga. Saya nggak pernah diajarkan masalah haid. Apalagi masalah sholat, masalah hukum. Ya. Nah, makanya wajib seorang suami ngajarin istri. Itulah yang Allah firmankan secara global, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Para suami bertanggung jawab atas istri. Bertanggung jawab untuk mendidik, tanggung jawab untuk melindungi, tanggung jawab untuk memberikan nafkah. Ini tiga ditanya. Apa udah tanggung jawab kepada istrimu mendidik? Apa dia sholat? Apa dia ngerti masalah haid? Yang kedua, melindungi. Jadi suami wajib lindungin istri. Lindungin dari bahaya fisik. Lindungin dari bahaya psikis, kejiwaan. Lindungin daripada bahaya rohani. Jangan sampai istrinya ketakutan, dia diam saja. Terutama corona nih. Banyak orang yang sakitnya bukan karena corona, karena ketakutan. Stres. Nah, kembali kepada tauhid. Corona itu makhluk Allah yang lemah. Namanya virus. Lemah. Dia tidak bisa bikin orang sakit. Dia tidak bisa bikin menular. Yang menjadikan sakit Allah. Yang menjadikan orang banyak Allah, bukan corona. Ini yang sekarang ada corona, iman kita sudah mulai apa? Kendor. Takut corona. Nih, kita mesti didik keluarga kita. Nggak usah takut corona. Yang menjadikan kita mati Allah, yang menjadikan kita sakit Allah, yang sembuhin Allah. Udah. Memang corona ini ada unsur politis dunia, nakut-nakutin umat biar beli vaksin. Ada politis dunia, politis perdagangan. Makanya omongan-omongan mereka nakut-nakutin itu biar dagangannya laku. Anggap aja iklan. Iklan. Kalau iklan supaya apa? Orang pada beli. Ini yang perlu kita sadari. Dalam corona jangan takut. Ikhtiar disuruh. Pakai masker disuruh. Jaga jarak disuruh. Karena itu sabab, bukan yang bikin kita sakit. Ini yang perlu kembali kepada akidah.
Saya bahkan mengatakan kalau orang bilang corona itu menular, syirik. Kenapa syirik? Berarti corona bisa bikin orang sakit. Nah, kalau corona bisa bikin orang sakit, berarti sama sama Allah. Sama nggak sama Allah? Sama. Allah bisa bikin semua orang, bisa bikin orang sakit, corona bisa bikin orang. Kalau nyamain Allah dengan corona namanya apa? Syirik. Ini yang perlu keimanan. Apalagi takut-takutin jangan pakai sembahyang jamaah. Tambah lagi kita hancur. Udah iman rusak, tidak Jumat, tidak jamaah. Ini fitnahnya corona, bukan coronanya, fitnahnya corona bikin orang lemah iman, bikin orang semangat ibadah kurang, bikin orang kadang-kadang menghukum yang nggak salah. Nih, nggak pakai masker dihukum duit. Salah apa nggak pakai masker? Bukan dia yang nuranin penyakit, Allah yang bikin sakit. Kembali kepada akidah. Nanti tanggung jawab tuh. Semua kerjaan orang tanggung jawab. Mata dinu tudan. Yang kamu lakukan itu yang akan dibalas. Nih. Nah, makanya mari adanya corona kita hindarkan fitnahnya. Fitnah keimanan jangan sampai terjadi sama kita. Fitnah kurangnya semangat ibadah jangan terjadi sama kita. Fitnah semangat perjuangan kendor jangan terjadi. Ini di dalam masalah tanggung jawab sama keluarga. Nah, makanya belajar ini tujuannya untuk mendidik istri supaya benar dalam ibadahnya dan tauhidnya. Ya. Nah, coba kita lihat di sini. Wa'lam, ketahui olehmu bahwasanya tiap-tiap kalian itu dengan penelitian dan pemeriksaan. Artinya orang haid paling sedikit 1 hari 1 malam. Ghalibnya 6-7 hari. Paling banyak 15 hari. Mana dasarnya? Dasarnya taftish wal fahsi. Penelitian dan pemeriksaan. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, min imamina Asy-Syafi'i. Itu penelitian, pemeriksaan dari imam kita Asy-Syafi'i terhadap wanita Arab. Imam Syafi'i teliti orang perempuan Arab, kamu haid berapa? Dia lihat ada yang sehari. Akhirnya dijadi keputusan paling dikit sehari. Ada yang 6 hari. Ada yang 7 hari, dijadikan biasanya 7 hari. Ada yang 15 hari, paling banyak 15 hari. Itu dari taftish wa tafhis. Banyaknya haid saja diteliti dulu, periksa dulu. Nggak langsung dihukumkan. Ini yang namanya al-adat muhkamah. Adat itu dijadikan hukum. Adat dijadikan hukum. Al-adatu muhakkamah dalam kaidah kita. Haid aja diteliti dulu, masa vaksin nggak diteliti? Mensuntikin orang saja, mati. Mensuntikin orang saja, semper. Teliti dulu, biasanya dicoba binatang, dicoba orang, selamat baru disebarluasin. Itu namanya taftish wa tafhis. Begitu nggak kira-kira? Nah, di sini begitu nggak? Tanya aja pemerintah, jangan tanya saya. Apa diteliti, apa diperiksa, apa dicoba dulu? Nggak langsung impor sekian juta, sekian ratus juta. Nih,
Ini hukum. Jadi pemeriksaan dan penelitian. Ya. Makanya sampai bersikap nggak sopan nih rakyat. Presiden dulu suntik, kan nggak sopan namanya. Belum diteliti udah disuruh suntik, presiden dulu suntik. Nah ini yang dikatakan apa? Hukum haid saja diteliti, diperiksa. Kenapa hukum obat yang baru dipakai nggak diperiksa? Satu, ya, dan aqallut tuhri, tadi paling sedikit haid 1 hari, ghalibnya 6-7 hari, paling banyak 15 hari. Itu dengan penelitian dan pemeriksaan. Sekarang kebalikannya, aqallut tuhri, paling sedikit sucinya wanita antara 2 haid 15 hari. Ini perempuan haid, nggak lama bulan besok haid. Ini antara 2 haid berapa sucinya? Itu adalah paling dikit 15 hari. Kalau haidnya paling banyak. Kalau orang haidnya paling banyak 15 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Berarti dari tanggal 16 sampai tanggal 30 suci 15 hari. Tanggal 1 haid lagi. Itu paling dikit suci 15 hari. Kalau orang haidnya paling banyak. Bilayaliha, 15 hari 15 malam dengan malam-malamnya. Muttasilatan, bersambung haidnya. Wa kharaja biqaulihi, tidak termasuk suci antara 2 haid, apa? Suci antara haid dan nifas. Ini kadang-kadang perempuan haid lalu lahir nifas. Ini antara haid dan lahir berapa sucinya? Itu tidak termasuk suci antara 2 haid, suci antara haid dan nifas. Fa innahu, maka bahwasanya boleh ada paling sedikit yang demikian itu. Bisa paling sedikit. Taqaddamal haid, baik haidnya lebih dulu atas nifas, atau ta'akhkhara anhu, atau haidnya belakangan dari nifas. Nah, wasuratul haidi, wasuratu taqaddumil haidi, gambaran haidnya lebih dulu. Ka'an hadat alhamilu, seperti orang haid, orang hamil haid. Nih, ada qaul ashab mengatakan orang hamil bisa saja haid. Ini gambarannya seperti orang yang hamil haid. Adatuha, kebiasaannya. Jadi dia hamil haid. Ada salah satu mantu saya kalau hamil kadang-kadang haid. Ini kebiasaan seorang wanita lagi hamil haid. Nah, binaan alal qaul ashah, karena didasari dengan perkataan yang paling sahih, annal hamila qad tahidu. Orang hamil kadang-kadang haid. Nah, ini kalau ada orang hamil haid, dia lagi hamil haid, ya, tahurat yauman, ya, annal hamil tahidu summa tahurat yauman. Orang hamil haid kemudian suci sehari atau 2 hari, summa waladat, kemudian melahirkan. Nah, ketika dia lagi hamil haid, umpama seminggu, nah begitu 1 hari suci, 2 hari suci, lahir besoknya. Nih, berarti haidnya itu seminggu, sucinya 2 hari. Nggak lama lahir datang haid, datang nifas. Wan nazala badahun nifas, terjadilah setelahnya nifas. Jadi lagi hamil dia haid, lalu suci sehari 2 hari,
kemudian lahir, habis lahir nifas, ya berarti suci antara haid dan nifas bisa 2 hari, bisa sehari. Wasuratu, dan gambaran belakangan haid dari nifas, ka'an nafasatil mar'atu, seperti nifas seorang wanita, nifas aksar nifas, sebanyak-banyak nifas 60 hari. Dia habis lahir nifas 60 hari. Ya. Nah, summa tahurat, habis nifas 60 hari lalu dia suci, berhenti nifasnya. Sehari suci, 2 hari suci. Summa nazala al-haid, kemudian datang haid. Habis nifas 60 hari bersih, suci 1-2 hari, enggak lama datang haidnya. Itu antara nifas dan haid bisa juga 2 hari. Ya. Waqad yan adimut tuhru, dan terkadang tidak ada sama sekali kesucian antara keduanya. Kadang-kadang enggak suci. Ya, mana fayat tasilun nifas bil haid, nyambung nifas dengan haid. Habis melahirkan, udah nifas 60 hari, pas nifas habis datang haidnya besok. Hari ke-61 haid. Berarti enggak ada suci. Kan waladat muttasilan bi akhir haid. Seperti dia melahirkan bersambung dengan akhir haid. Di akhir haid dia lahir. Bila takhalluli naqaid, tanpa diselangi dengan suci. Nah, enggak lama haidnya habis, datang nifasnya. Itu enggak ada selang suci. Famuraduhum bil aqalli ma yastamil adam. Ya, paling sedikit haid itu yang dimaksud, termasuk enggak ada haid. Enggak ada suci, termasuk enggak ada suci. Karena ada orang habis nifas 60 hari belum sampai suci, datang haidnya besoknya, nyambung. Ini berarti enggak ada suci. Nah, berarti paling sedikit suci itu adalah termasuk tidak ada suci sama sekali. Faqad yakunu ma baina nifasaini, terkadang terjadi antara 2 kali nifas. Kana wat'uha fi zaman nifas, jadilah watinya menjimanya pada nifas. Fa'alaqat, dia jima waktu nifas. Fa'alaqat, maka membentuk alaqah. Binanal annahu la yamna'ul aluq, mendasari bahwasanya orang nifas enggak menghalangi membentuk alaqah di dalam rahimnya. Nah, lagi nifas dia jima, pas dia jima lahir ini lagi, hamil lagi, membentuk alaqah. Nah, summa yastamirun nifas. Nah, kemudian begitu dia hamil terus nifasnya. Ya. Muddatan, satu masa, wa yumkinu ayyakunal hamlu fiha alaqatan, dan memungkinkan bahwa hamil padanya 1 alaqah, segumpal darah. Nah, summa yanqati yauman, kemudian berhenti 1 hari. Wa yauman, itu 2 hari, fatul qatil kal alaqah, maka dikeluarkan atau dilemparkan alaqah, guguran. Begitu dia lagi hamil, dijima, membentuk alaqah, pas bentuk alaqah keguguran. Nah ini fayanzilu alaihan nifas, keguguran datang nifasnya. Nah, ini berarti antara haid dan nifas kadang-kadang nggak ada waktu suci. Ya. Tadi habis haid lahir, habis lahir datang nifas, dari haid nggak ada suci. Atau lagi nifas dia jima istrinya, ya, habis dia jima hamil, membentuk alaqah. Nah, nggak lama keguguran. Nah, lagi nifas, kemudian guguran, nyambung lagi dengan nifas, nggak ada suci. Ya. Wa ghalibuhu, ghalibnya nifas. Ya, wa ghalibuhu, dan ghalibnya nifas. Mana dia hilang?
wa ghalibuhu, dan ghalibnya arba'atun wa isruna yauman, kebanyakannya suci itu adalah 24 hari. Ghalibnya, kebiasaannya suci 24 hari. Kalau haidnya 6 hari. Jadi kalau haidnya 6 hari, 1 sampai tanggal 6, berarti tanggal 7 sampai akhir bulan suci. Itu 24 hari. Itu ghalibnya suci 24 hari. Aw salasatun wa isruna yauman, atau ghalibnya suci 23 hari. Jika ada haidnya 7 hari. 7 hari, 1 sampai 7 haid, tanggal 8 suci sampai akhir bulan. Itu dikatakan 23 hari. Itu ghalibnya suci 24 atau 23 hari. Kalau 24 berarti haidnya 6 hari, kalau 23 berarti haidnya 7 hari. Iya, itu ghalibnya suci antara haid. Ya. Jadi in kana sab'an ghalibut tuhri baqiyatat tuhri ba'da ghalibil haid. Jadi ghalibnya suci 23 hari, sisa bulan setelah ghalib haid, li'anna syahra al-adadi, karena bulan yang berbilang, la yakhlu ghaliban, tidak sunyi daripada haid dan suci. Jadi kalau bulan yang berbilang 30, itu wanita kadang-kadang enggak pernah kosong dari suci dan haid. Nah kalau kebiasaan haidnya 7 hari, berarti sucinya 23. Kalau kebiasaan haidnya 6 hari, berarti sucinya 24. Ya. Itu ghalibnya suci. Wala hadda li aktsarihi, enggak ada batas bagi paling banyak suci, enggak ada batas. Jadi wala hadda li aktsarihi, aktsari tuhri, tidak ada batas bagi paling banyak suci. Itu bil ijma', dengan ijma' ulama. Ulama ijma' bahwa batasan suci, paling banyak suci enggak ada. Ya. Kenapa? Kadang-kadang ada orang yang seumur hidup enggak haid, suci terus. Ada. Ya. Jadi batasan paling banyak suci itu adalah tidak dibatasi dengan ijma' ulama. Qala Ibnu Qasim, berkata Ibnu Qasim Al-Ghazi fi syarhil ghayah, dalam syarah ghayah, faqad tamkusu, maka sungguh menetap tinggal seorang wanita dahroha, sepanjang tahunnya, ay muddaha, ay abadaha, sepanjang tahunnya, selamanya tidak haid. Ada wanita yang sepanjang tahun enggak haid, semua hidup enggak haid. Dan ini contohkan Sayyidatina Fatimah, kayak tuan kita, penghulu kita Fatimah Az-Zahra, itu enggak pernah haid seumur hidup. Berarti kalau enggak pernah haid seumur hidup, suci terus, enggak terbatas suci. Ya. Wa hikmatuh, apa hikmahnya tidak haid seumur hidup? Adamu fawati zamanin alaiha bila ibadatin, enggak pernah luput zaman baginya ibadah. Jadi berarti ibadah terus seumur hidup, karena enggak pernah haid. Kalau wanita yang biasa 7 hari enggak sholat, 7 hari enggak puasa, jadi ada kosong ibadahnya. Tapi kalau Sayyidah Fatimah enggak pernah kosong dari ibadah. Ya, makanya dipanggil namanya Az-Zahra. Ya. Enggak pernah kosong. Kenapa? Ya, abada bila haidin. Sayyidah Fatimah bila ibadatin. Wa bidzalika sumiyat Az-Zahra. Karena itu dinamakan beliau itu Az-Zahra. Zahra itu bercahaya. Jadi hidupnya ibadah terus, cahaya. Karena ibadah membawa cahaya. Kita aja yang enggak haid, enggak kayak Sayyidah Fatimah. Ibadahnya penuh enggak kira-kira?
Kadang-kadang orang yang nggak head kayak orang head, nggak sembahyang seumur hidup. Kayak orang head jadi. Ya, itu makanya dipanggil Az-Zahra. Wakila, dan dikata annaha waladat, dikata bahwasanya dia melahirkan. Ya, waqtal ghurub, maghrib lahir. Wa nazala alaiha, terjadi nifas maghrib tapi sekali, sedetik, mujatan, keluar darah sekaligus. Mujatan, kalau bahasa kita mujah, semuntahan, seceglokan. Lahir maghrib, keluar darah satu gumpal, nggak head lagi, nggak keluar lagi. Jadi cuma sedetik, atau bisa jadi 5 detik, ya. Nipasnya nggak luput juga ibadah. Ya. Nah, summa tahurat wa salat, kemudian suci dan dia salat. Ini adalah contoh, makanya dipanggil Fatimatus Zahra. Wallahu a'lam. Far'un qala Muhammad As-Sabban. Wallahu a'lam bis-shawab.